Bab 2637. Pelajari tentang pedang ini. Setelah beberapa saat, namun, tidak ada pergerakan di pagoda Hongmeng. Ekspresi warrior yang agak jelek. Orang ini belum keluar. Pada saat ini, atmosfer di sekitarnya telah masuk. Warrior yang tidak menunggu wanita bergaun hitam. Dia merentangkan tangan kanannya, dan saat berikutnya, suara pedang terdengar di lapangan. Di atas kepala warrior yang, aula pedang muncul dari udara. Pedang Lukman. Pedang Lukman telah lama diperbaiki, tetapi warrior yang tidak menggunakannya karena tidak menemukan peluang yang cocok. Dan sekarang, dia merasa sangat cocok. Dengan munculnya aula pedang, silih berganti seperti cahaya pedang asli terombang-ambing dari aula pedang. Warrior yang terkejut dengan banyaknya cahaya pedang ini. Terlalu banyak. Bisa dibilang tidak ada habisnya, hanya sesaat, seluruh langit telah tertutup oleh cahaya pedang ini. Dan nafas master yang kuat itu juga dihancurkan oleh cahaya pedang ini pada saat ini. Begitu kuat. Warrior yang tertegun, dan kemudian dengan cepat menampilkan niat ganda domain ganda, di bawah berkah dari domain ganda, cahaya pedang itu menjadi lebih menakutkan. Cici-cici. Di seluruh langit, suara kesemutan yang membuat kulit kepala tergelitik terus bergema. Itu adalah suara ruang yang terkoyak. Di sekitar, pondok dewa dan yang lainnya tidak melawan cahaya pedang ini, dan mereka semua mundur. Warrior yang tidak terus menembak, tetapi berbalik dan hendak lari dari tanah eskatologi. Wanita bergaun hitam itu tidak menembak, dengan kekuatannya sendiri, itu pasti tidak dapat melawan orang-orang ini. Lebih baik pergi dulu. Tapi pada saat ini, di udara, seorang pria dengan pisau muncul. Mata pria itu ditutupi oleh kain hitam. Dia berjalan perlahan menuju warrior yang, mengabaikan cahaya pedang warrior yang. Pria di depannya adalah Samu. Samu berhenti, dan pisau itu menjulur setengah inci. Gumpalan cahaya pisau tiba-tiba muncul di udara, dan dalam sekejap cahaya pedang warrior yang mulai retak sejengkal demi sejengkal. Di kejauhan, warrior yang sedikit menyipitkan matanya dan langsung menyingkirkan aula pedang. Samu berjalan tidak jauh di depan warrior yang, dia menoleh sedikit, dan pisaunya 1 inci. Ruang di depan warrior yang terkoyak seketika, dan seberkas cahaya pisau menunjuk langsung ke warrior yang kuat. Ini adalah kesan pertama warrior yang di depannya adalah kultivator pisau terkuat yang pernah dilihatnya. Dia benar-benar tak tertandingi. Mata warrior yang perlahan tertutup, dan sebuah pedang muncul di tangannya. Bukan pedang Slater Langit, atau pedang reanimation, tapi leluhur pedang. Leluhur pedang ini telah direstorasi oleh Shiro. Warrior yang memegang pedang di tangan kanannya, dan seluruh orang tampaknya sedang bermeditasi, dan seluruh dunia menjadi sunyi. Pada saat ini, cahaya pisau telah mencapai jarak beberapa meter di depannya. Cahaya pisau sangat tenang, dari luar terlihat sangat tumpul, namun warrior yang merasakan kekuatan menghancurkan dunia. Sesaat hening, pedang warrior yang keluar, menggunakan pedang untuk membentuk domain. Kali ini, ada rasa yang berbeda pada pedang warrior yang kepercayaan diri. Di hadapan Samu ini, warrior yang tidak mengeluarkan pedang Slater Langit dan pedang reanimation, yang berarti dia sangat percaya diri, dan kepercayaan dirinya tidak bergantung pada ini. Adanya 2 senjata ajaib super. Sebuah pedang keluar. Ledakan. Dengan suara ledakan, seluruh tubuh warrior yang langsung terbanting ke belakang dan mundur. Retret ini berjarak 1000 kaki. Namun, cahaya pisau tadi tidak menghilang, tapi datang lagi padanya. Warrior yang menyerang lagi. Ledakan.
Leluhur pedang di tangan warrior yang tiba-tiba bergetar, dan dalam sekejap, warrior yang sudah berada ribuan kaki jauhnya. Namun, cahaya pisau tak kunjung hilang, dan kembali mendatangi warrior yang lagi. Dan setelah cahaya pisau ini, ada garis hitam panjang. Itu adalah ruang yang robek. Di kejauhan, warrior yang menyeka darah dari sudut mulutnya, dan sudut mulutnya menunjukkan ekspresi muram. Kali ini, dia memegang leluhur pedang di tangannya dengan kedua tangan. Menggunakan pedang untuk membentuk domain. Domain ganda ditambah niat ganda. Tebas dengan pedang. Ledakan. Di depan warrior yang, cahaya pisau seketika pecah. Namun, warrior yang mundur 100 kaki jauhnya. Sudut mulut warrior yang, terdapat darah mengalir. Warrior yang menyeka darah dari sudut mulutnya, kamu harus merasakan pedangku. Suara itu jatuh, warrior yang dengan ringan menjentikkan jari kakinya, dan seluruh orangnya naik ke udara, dan saat berikutnya, dia muncul di atas kepala Samu dari udara tipis. Pedang itu jatuh. Pada saat ini, pisau Samu keluar 1 inci lagi. Ledakan. Warrior yang terlempar dalam sekejap, tetapi dalam sekejap, warrior yang muncul kembali di atas kepala Samu, dan ditebas dengan pedang lain. Samu memiringkan kepalanya sedikit, dan pisau itu menjulur 1 inci lagi. Ledakan. Cahaya pedang yang menakutkan tiba-tiba muncul di dunia ini, tetapi kali ini, warrior yang tidak terguncang. Di sekelilingnya, ada domain ganda dan niat ganda yang tak ada habisnya. Domain ganda dan niat ganda tak berujung secara paksa menekan cahaya pedang ini. Pada saat ini, Samu sedikit mengangkat ibu jari kirinya. Pisau 1 inci keluar. Ledakan. Niat ganda warrior yang langsung hancur pada saat ini, dan segera, warrior yang terguncang kembali ke posisi semula. Warrior yang dirugikan. Namun, ekspresi pondok dewa di sekitarnya dan yang lainnya sangat serius. Kekuatan warrior yang sebenarnya sangat kuat. Kekuatan Samu, mereka sangat jelas, meskipun mereka adalah puncak alam takdir, tetapi mereka sama sekali tidak ada bandingannya dengan Samu ini. Namun, warrior yang ini mampu melawan Samu beberapa kali. Dan warrior yang hanyalah alam takdir. Bakat ini, kekuatan tempur ini, sangat menakutkan. Tidak jauh, pisau di tangan Samu dikembalikan ke sarungnya, dia menghadap warrior yang tidak buruk. Bagus. Ini sudah merupakan peringkat yang sangat tinggi. Berapa banyak orang jenius yang dia lihat selama berabad-abad. Dia sendiri adalah iblis super. Bisa dikatakan bahwa orang biasa tidak bisa masuk ke matanya sama sekali. Di kejauhan, warrior yang melihat sekeliling, dan akhirnya, matanya tertuju pada Pondok Dewa, apakah kamu ingin berduel? Pondok Dewa berkata dengan suara rendah, jika kamu bisa bertarung dalam kelompok, mengapa aku harus memilih? Warrior yang tidak tahu malu. Saat itu, sebuah suara datang dari udara. Mendengar ini akan terjadi, warrior yang tiba-tiba santai, dan pria itu akhirnya kembali. Suara ini adalah suara dari Yin yang immortal. Immortal Yin yang mendarat di depan warrior yang, dia melirik warrior yang, lalu menengadah ke udara, dan berkata dengan sinis, Walton Heng, aku tidak menyangka bahwa dalam identitasmu, kamu tidak malu untuk memainkan trik ini. Hening sejenak, dan terdengar suara di udara, Tuan Yin Yang, keluhan antara orang ini dan tanah eskatologi, sebaiknya kamu tidak ikut campur. Sudut mulut Immortal Yin yang terangkat sedikit, bagaimana jika aku ingin bertindak? Di udara terdengar suara, kami tidak ingin bermusuhan dengan Tuan Yin Yang, tetapi jika Yang Mulia bersikeras menjadi musuh kami, maka kami hanya bisa melawan Yang Mulia.
Immortal Yin yang berkata dengan dingin, apakah kamu ingin bermain? Ayo bermain. Pada saat ini, Samu tiba-tiba menghadapi Immortal Yin yang, tidak hanya itu, tetapi juga ada banyak aura kuat di sekitarnya. Immortal Yin yang sedikit mengernyit, kenapa kalian akan bertarung? Di samping Immortal Yin yang, warrior yang berkata dengan suara rendah, senior, apakah menurutmu mereka akan melawanmu satu lawan satu? Immortal Yin yang memandang ke langit, dan Walton Hang tidak berbicara. Jelas, ini akan menjadi pertarungan dalam kelompok. Ekspresi Immortal Yin yang langsung menjadi dingin, sialan, hanya itu yang bisa kalian lakukan. Di udara, Walton Hang tiba-tiba berkata, Tuan Yin Yang, kamu dapat pergi kapan saja, tetapi orang di sampingmu harus tetap tinggal. Warrior yang mengangkat bahu dan tidak berbicara. Immortal Yin yang mencibir, kalau begitu lihat apakah kamu memiliki kemampuan itu. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik untuk melihat warrior yang, kamu pergi dulu. Warrior yang ragu-ragu, lalu berkata, itu, bukankah ini tidak bagus? Immortal Yin yang berkata dengan suara rendah, kamu tinggal untuk apa-apa? Karena aku telah menjanjikan keselamatanmu, aku akan melindungi keselamatanmu, tetapi setelah pergi dari sini, aku tidak akan peduli dengan masalah kamu lagi. Ia juga bisa melihat bahwa dendam antara warrior yang dan tanah eskatologi jelas bukan dendam biasa. Karena Walton Hang bahkan tidak memberinya muka dan bersikeras untuk membunuh warrior, ini sudah cukup untuk menjelaskan banyak hal. Sebenarnya, jika dia tahu ini masalahnya, dia tidak akan membiarkan warrior yang membawanya ke sini. Warrior yang berpikir sejenak, lalu berkata, senior, hati-hati. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, Samu hendak menghunus pedangnya tiba-tiba, tetapi pada saat ini, Immortal Yin yang tiba-tiba bergerak dengan kedua tangan, dan dalam sekejap, kekuatan misterius muncul di sekitar warrior yang represi. Di udara, sebuah suara terdengar, dan kemudian, tangan raksasa yang tak terlihat tiba-tiba jatuh dari langit dan menekan ke ruang di mana warrior yang berada. Ada cibiran di sudut mulut Immortal Yin yang, kamu bisa menekan teknik Yin Yang-ku juga. Suara itu jatuh, dan tangannya jatuh. Cici. Ruang di sekitar warrior yang terkoyak lapis demi lapis, dan pada saat yang sama, warrior yang sendiri menghilang langsung ke lapangan. Kejar. Di udara, sebuah suara terdengar. Pondok Dewa dan yang lainnya segera menghilang, dan Immortal Yin yang hendak menyerang, tetapi pada saat ini, Samu tiba-tiba muncul di depannya. Immortal Yin yang menyipitkan matanya, Samu, kamu disebut sebagai pisau nomor 1 di dunia sebelumnya, tapi hari ini, aku ingin mengalaminya. Suara itu jatuh, dan dia langsung bergegas. Pada saat ini, pisau Samu keluar beberapa inci. Warrior yang merasa pusing untuk sementara waktu, dan setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan bangun. Pada saat ini, dia sudah berada di dunia eskatologi. Itu dikirim secara paksa oleh Immortal Yin Yang. Warrior yang melihat kembali ke formasi pengirim, orang itu akan baik-baik saja, kan? Memikirkan hal ini, warrior yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, orang itu juga tokoh kuno, tanah eskatologi tidak akan melawannya mati-matian, karena harganya pasti sangat mahal. Jadi, selama Immortal Yin yang tidak bunuh diri, dia seharusnya aman. Dan sekarang, dia seharusnya lebih mengkhawatirkan dirinya sendiri. Di sekelilingnya, di beberapa titik, ruang itu sedikit bergetar, dan segera, 9 napas kuat muncul. Ketuanya adalah Pondok Dewa. Warrior yang menggelengkan kepalanya, apakah Master Alam Takdir sangat tidak berharga?
Pondok Dewa berkata dengan suara rendah, itu tidak benar. Setidaknya 40-50% master penguasa alam takdir ada di sini. Apakah menurut kamu terlalu banyak? Warrior yang berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar mengagumiku. Pondok Dewa berkata dengan dingin, warrior yang, semuanya sudah berakhir hari ini. Warrior yang mengulurkan tangan dan memegangnya, dan sebuah pedang muncul di tangannya. Pedang Slater Langit. Warrior yang menyeringai, pelajari, pedang ini namanya pedang Slater Langit. Bersambung.